Jadi kalau untuk burung perkutut yang tidak pernah nangkring atau yang tidak pernah nangkring di tangkringan walaupun sudah ganti-ganti tangkringan ataukah sudah ganti sangkar tapi masih beraktivitas di bawah. Nah, itu tadi nah ini kan memang dari awalnya sudah jelas. Dari awal dapatnya itu kan sudah jelas. Itu yang namanya perkutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wani Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baik kawan, untuk kesempatan kali ini Wani Cukreng masih menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Dan ini untuk kali ini ada yang bertanya. Ini dari Om Rudiana. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya mempunyai beberapa burung perkutut. Ada satu yang dapat dari sarang anakan setelah saya pelihara dan sekarang sudah 1 bulan lebih 2 bulan. Kok burungnya selalu di bawah, siang malam di bawah, tidak mau ke tangkringan. Kenapa ya? Terus cirinya mempunyai sisik silang 2 ruas dari bawah saja, di kanan kiri sama. Waktu saya dapat di pohon asem lumayan tinggi dan cuma ada satu alias anak tunggal. Apakah perkutut itu baik untuk saya pelihara, Mas? Mohon dijelaskan. Nah, ini pertanyaannya agak lumayan panjang. Nggak apa-apa. Nah, ini perkutut yang dapat sarang di tanah. Nah, jadi yang sudah pernah disampaikan di kemarin-kemarin yang namanya perkutut sarang tanah. Dan untuk ciri-cirinya, nah, jadi kalau untuk burung perkutut yang tidak pernah nangkring atau yang tidak pernah nangkring di tangkringan walaupun sudah ganti-ganti tangkringan ataukah sudah ganti sangkar tapi masih beraktivitas di bawah. Nah, itu tadi untuk Om Rudiana. Nah, ini kan memang dari awalnya sudah jelas. Dari awal dapatnya itu kan sudah jelas. Itu yang namanya perkutut sarang tanah. Kalau sarang tanah itu memang ciri-cirinya aktivitasnya itu di bawah. Aktivitasnya di bawah. Beda dengan perkutut Jogoboyo, sama-sama di bawah. Tapi kalau Jogoboyo itu hanya mau tidur saja. Kalau siang itu di atas. Tapi kalau yang sarang tanah itu bisa beraktivitas di bawah, tidak mau nangkring. Dan kalau mau nangkring biasanya mau makan. Kalau tangkringannya makanannya ditaruh di atas. Nah, itu memang ciri-ciri sarang tanah memang seperti itu. Untuk beraktivitas di bawah. Dan biasanya manggung pun kalau manggung itu juga di bawah. Memang ciri-cirinya seperti itu. Jadi ini kenapa kok di bawah? Ya memang katurangganya atau memang burungnya ini aktivitasnya di tanah. Seperti halnya di alamnya atau di alas atau di alamnya itu memang aktivitasnya di bawah. Dan kalau terbang itu hanya mengikuti atau hanya terbang rendah, nyari makan. Jadi cuma terbang rendah, mencrok tadi dan mencari makan di tanah. Aktivitasnya di tanah. Ya, seperti yang kemarin dibahas tentang perkutut sarang tanah, ya seperti itu. Dan itu juga dilihat apakah lehernya panjang atau tidak.
apakah ekornya atau bulunya itu ada lurik-luriknya atau tidak. Biasanya kalau di ekornya itu ada lurik-luriknya atau yang dibilangnya itu korowlang, dan ada yang biasanya itu ada yang lehernya panjang atau dibilangnya itu korowlang juga panjang tapi ekornya ada lurik-luriknya. Dan ada juga yang dinamakan ciriwiti yang lehernya panjang melengkung. Nah, itu juga anak dari jarang tanah, sama saja. Jadi pertanyaannya, kok aktivitasnya di bawah terus, itu kenapa? Ya memang itu dari dapatnya sudah jelas bersarang di tanah, dan itu namanya perkutut sarang tanah, dan memang aktivitasnya memang di tanah. Kalau mau nangkring itu hanya mau makan atau cuma sebentar. Nah, itu ya untuk kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk yang tadi perkutut yang di pohon asem yang tinggi anak tunggal, itu memang itu yoninya lumayan besar. Jadi itu baik dipelihara atau tidak, nanti dirawat dulu. Kalau tidak mengakibatkan energi atau mengakibatkan apa-apa, rawat saja, karena itu butuh keselarasan atau yang dibilangnya itu energi dari perkutut itu selaras dengan yang merawatnya atau tidak. Kalau itu dirawat tidak mengakibatkan apa-apa, ya dirawat saja. Tapi kalau kok dilalahnya, kalau dipelihara kok tiba-tiba ada rasa-rasa yang kurang nyaman atau kurang enak, nah mending dilepas saja. Tapi kalau memang suka, itu dirawat tapi ditaruhnya di pojok rumah atau di luar rumah, jangan dibawa ke dalam karena itu energinya energi panas. Kalau tidak sekiranya tidak selaras, nanti lama-kelamaan kalau sudah sering interaksi dengan lingkungan, itu biasanya nanti energinya itu bisa menjadi positif. Tapi proses lama, biasanya lama, bisa tahunan, setahun 2 tahun. Nah, kurang lebihnya begitu kawan-kawan ya. Jadi untuk mengetahuinya itu dirawat dulu, nanti yang dirasakan apa, yaitu nanti yang bisa menentukan. Karena untuk saat ini belum bisa. Karena yang baik atau tidak itu tidak bisa dilihat untuk saat ini. Karena yang bisa mengakibatkan burung itu baik dipelihara atau tidak itu kalau sudah dirawat atau sudah interaksi, atau energi yang merawat sama energi burungnya atau yoninya itu sudah berinteraksi, itu bagaimana, apakah selaras atau tidak. Nah, itu nanti yang untuk mengetahui. Jadi tidak baik atau tidak, saya juga belum tahu. Nanti yang merasakan, nanti yang merawatnya. Memang kalau untuk katurangan atau apa itu beda. Katurangan sama yoni itu beda. Jadi katurangan yang ini belum tentu yoninya baik, atau ya seperti itulah yang namanya keselarasan itu beda-beda. Ya semua orang punya keselarasan masing-masing atau punya energi masing-masing, beda-beda. Itu ya untuk kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada mudah-mudahan terjawab. Dan kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berserang kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau menambahi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.